Halo, selamat berjumpa kembali di dalam acara 100 Hari Berdoa. Saya sangat senang karena bisa mendapat kesempatan untuk membagikan renungan di dalam acara ini. Saya sementara berjalan untuk pergi ke kantor dan saya ingin mengundang Anda untuk bersama-sama dengan saya untuk melihat topik pembicaraan di hari ke-99 dari 100 hari berdoa. Dan saya rasa kita semua sudah diberkati dengan acara ini dan kita bisa melihat begitu banyak kesaksian yang diposting di berbagai jenis sosial media bahwa orang-orang begitu diberkati dengan acara 100 hari berdoa di mana mereka boleh mendapat waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan untuk itu saat ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai umat-umat Advent yang telah dipilih boleh menjadi seseorang yang akan mengatakan, I will go into my world. Saudara-saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada banyak kesaksian yang dapat kita baca melalui situs-situs web, melalui sosial media, tentang orang-orang yang merasa diberkati oleh program 100 hari berdoa ini. Ada yang melihat bahwa jawaban-jawaban doa dijawab oleh Tuhan. Orang yang sakit dipulihkan. Orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan mendapat pengharapan kembali. Bahkan ada doa-doa yang disampaikan untuk anggota keluarga, kakak, adik yang sudah lari jauh dari Tuhan, dijawab dan mereka sekarang telah kembali di dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Dan saya percaya ini adalah suatu program yang bukan hanya kita lakukan selama masa pandemik ini, tetapi adalah suatu program pribadi yang boleh kita lakukan setiap hari untuk mendekatkan diri kita kepada Yesus, untuk meminta Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua, agar hubungan kita dengan Tuhan akan lebih dekat lagi, akan lebih bermakna, dan akan lebih mempunyai arti sebagai pengikut-pengikut Kristus yang hidup di dunia ini sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyadari akan keadaan kami sebagai orang-orang berdosa. Dan kami menyadari bahwa begitu banyak hal yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang untuk meminta pengampunan. Dan Tuhan akan mengampuni kami karena Yesus yang telah mati di kayu salib, telah mati untuk kami, telah mati untuk dosa-dosa kami, supaya kami boleh mendapat keselamatan yang Yesus tawarkan. Untuk itu Bapa, kami juga mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kami, supaya kami boleh belajar dan mengerti nilai yang kami minta dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, orang muda, orang tua, di mana saja Anda berada, saya ingin mengungkapkan fakta ini. Fakta bahwa saudara dan saya sebagai anggota gereja Advent, kita memiliki suatu panggilan yang unik, panggilan yang telah dinubuatkan, yaitu panggilan untuk menyerukan pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Ini demi mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan apakah panggilan itu? Panggilan itu terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ayat 7 mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring,
Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau orang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang dan malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ayat 12 adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan menyertai mereka. Wow, saya baru saja membacakan perikop dari Wahyu 14 ayat 6 tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Dan ini adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa. Panggilan yang telah kita terima, yang telah dinubuatkan untuk mengabarkan pekabaran ini kepada dunia. Ini adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa. Dan saya boleh katakan, wow! Apakah semua yang bisa kita ringkaskan dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita ini? Mari kita lihat. Pelajaran yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah pencipta saudara dan saya. Dia sangat mengasihi Anda dan saya, dan Tuhan sangat menginginkan kita. Oleh sebab itu kita harus menerima karunia kemurahan yang Dia tawarkan, supaya ketika tiba masa penghakiman, karunia itu akan menguntungkan saudara. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa dunia ini dan semua sistem yang telah menentang Allah di dunia ini telah rusak. Dunia tidak bisa dipercaya dan telah jatuh. Karena itu, kita harus menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Dan yang ketiga, bahwa setan yang telah memulai penderitaan, kematian, kesakitan, egoisme, yang telah memulai dosa, dan semua yang menaruh percaya kepadanya, tidak lama lagi akan dibinasakan. Mengapa? Agar keadilan dan kasih akan dipulihkan di alam semesta ini. Karena hanya mereka yang menaruh percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus yang penuh kasih, hanya mereka lah yang akan diselamatkan secara kekal. Dan hanya mereka lah yang akan diubahkan menjadi manusia yang baru, yang mencerminkan Tuhan, yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Manusia baru, wow, luar biasa. Saudara tangkap semua ini, kita akan diselamatkan. Dan Yesus sendiri yang akan datang untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya, dan akan menerima keselamatan yang Dia berikan. Dan kita akan hidup kekal di dalam kerajaan surga bersama semua orang percaya. Di surga kita semua akan berbeda, saudaraku. Dan saya percaya kita semua rindu akan suatu saat itu, ketika kematian, penderitaan, dosa tidak akan ada lagi. Ketika kita tidak perlu lagi mengucapkan goodbye, selamat tinggal kepada orang tua, adik, kakak, oma, opa, anak, istri, suami, mengatakan goodbye dalam kematian. Kita tidak lagi akan melihat kejahatan terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan. Kita tidak akan lagi lihat itu semuanya. Kita tidak akan melihat coronavirus, kanker, atau penyakit-penyakit lainnya. Kita tidak lagi akan melihat orang yang kelaparan. Kita tidak lagi akan melihat gunung-gunung yang meletus. Ya, semua akan berubah ketika kita tiba di dalam kerajaan surga. Namun ketika kita masih berada di dunia ini, kita akan menjadi manusia baru.
Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Karena dia mengatakan bahwa barang siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Karena sudah tidak ada lagi yang lama. Ini merupakan definisi orang Kristen. Karena seorang pengikut Kristus, dia akan hidup di dalam Kristus. Dan menurut beberapa komentator Alkitab, manusia baru ini akan melihat perubahan dramatis di dalam kehidupannya. Manusia baru ini akan memiliki kasih sebagai motivasi kehidupannya. Gantinya kebencian. Karena dia akan melayani Dia yang telah mati bagi manusia. Dan itu akan mengambil alih fokus cinta diri. Dan manusia yang baru itu akan dikuduskan setiap hari. Akan tetapi, yang Rasul Paulus maksudkan dalam konteks manusia baru ini, bahwa kehidupan kita tidak akan jadi seperti dongeng yang selalu akan berakhir dengan and they lived happily ever after. Tidak. Kehidupan kita masih berada di dunia ini. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, hidup kita bukan akan tanpa masalah. Tetapi menjadi manusia baru adalah suatu imunisasi terhadap masalah-masalah kehidupan. Sekarang kita sementara menunggu sebuah vaksin. Kita sementara menunggu sebuah vaksin untuk coronavirus ini. Dan menjadi manusia baru ini adalah vaksin untuk mengalihkan pandangan kita dari masalah-masalah hidup. Dan kita fokus hanya kepada Kristus yang akan memberikan kelegaan atas kesusahan-kesusahan dunia. Dan dengan fokus kepada Kristus, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan fokus untuk kita boleh tunaikan pekabaran 3 malaikat ini. Dan kita boleh mengatakan, I will go to my world. Kita akan pergi ke dunia ini. Nah saudara, ketika kita mengadakan perjalanan, kita harus menyiapkan beberapa hal, bukan? Misalnya, kalau kita mau drive mobil, kita harus pastikan bahwa kendaraan itu kita sudah periksa. Cek air, cek oli mesin, cek rem, cek bahan bakar kalau cukup. Kita juga dalam kehidupan kita, perjalanan di dunia ini, kita harus cek diri kita sebelum kita pergi ke dunia. Cek hubungan kita dengan Kristus. Apakah relationship kita baik? Cek pengetahuan kita akan firman Tuhan. Apakah kita memiliki pengetahuan untuk dibagikan kepada dunia? Cek sikap kita kepada orang lain. Apakah kita merefleksikan hidup Yesus kepada orang lain? Apakah kita tidak kasar? Kita tidak dengki? Kita tidak cinta diri? Kita tidak membenci sesama? Kita harus cek dulu semua itu. Apakah kita sudah siap untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia? Kita harus mengabarkan pekabaran untuk bertobat. Kita harus mengabarkan pekabaran untuk terima keselamatan dan siap untuk penghakiman. Apakah kita sudah boleh pergi ke dunia kita untuk mengabarkan semua ini? Untuk berdiri demi kebenaran? Untuk berbicara, memperhatikan, mencintai, dan memberkati orang lain? Saudara-saudara, kita hidup dengan identitas nubuatan sebagai gereja Advent. Apakah kita sudah siap untuk melakukan semua ini? Apakah checklist yang baru saya sampaikan sudah siap? Dan kita sudah bisa konfirmasi bahwa kita sudah bisa pergi ke dunia ini. Karena saudaraku, saya percaya bahwa di dunia ini banyak yang membutuhkan kehadiran orang Advent. Banyak yang masih menderita. Banyak yang tidak mempunyai makanan. Banyak yang hidup di pinggir jalan. Banyak yang depresi karena kehilangan relationship. Banyak yang mengalami gangguan mental karena begitu banyak beban yang harus mereka lewati di dunia ini. Bolehkah kita menjadi orang yang meringankan beban mereka? Bolehkah kita membangun suatu hubungan yang baik dengan mereka supaya mereka boleh mengerti, kalau ini Yesus yang mereka kabarkan dan mereka boleh hidup seperti ini, saya pun mau hidup seperti mereka. Itu kira-kira yang ingin saya tanyakan kepada kita. Bahwa apakah kita sudah siap untuk menjadi orang itu? Saudara-saudaraku, ini adalah ciri-ciri manusia baru yang harus kita hidupkan sebelum kita boleh mendapat kekuatan untuk pergi kepada dunia ini, untuk memberitakan tentang Yesus. Karena
manusia baru itu harus dicerminkan di dalam perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus selalu berdoa, meminta kuasa dari Roh Kudus untuk merubah kehidupan kita agar kita benar-benar boleh menjadi manusia baru. Dan marilah kita bersama-sama menjangkau dunia ini dengan kasih Yesus. Dan saya ingin menutup renungan saat ini dengan membacakan tulisan dari pena inspirasi Nyonya Ellen White. Dia tuliskan bahwa Tuhan memanggil engkau dengan satu tangan iman, ambillah lengannya yang penuh kuasa, dan dengan yang satu tangan kasih untuk menjangkau jiwa yang akan binasa. Kristuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ikutlah Dia. Janganlah berjalan mengikuti daging, tetapi mengikuti Roh. Berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Ini adalah kehendak Tuhan, bahkan kehidupan kekudusan. Pekerjaan yang harus engkau lakukan adalah untuk menuruti kehendak-Nya yang menopang kehidupanmu demi kemuliaan-Nya. Jika engkau bekerja untuk dirimu sendiri, itu tidak akan menguntungkanmu. Untuk bekerja bagi kebaikan orang lain, untuk lebih kurang memperhatikan diri sendiri, dan lebih bersungguh-sungguh dalam pelayanan kepada Tuhan, lebih diterima oleh Dia dan akan dikembalikan dengan kasih karunia-Nya yang kaya. Testimonies volume 2 halaman 170. Jikalau kita boleh menghidupi semua ini, maka saya percaya kita pun boleh siap untuk pergi ke dunia ini, untuk menceritakan tentang Yesus, Juru Selamat dunia, yang rindu untuk manusia datang kepadanya, bertobat, dan menerima hidup kekal, sebagaimana kita pun akan menerimanya. Saat ini kita akan melihat beberapa kesaksian dan pokok-pokok doa yang kita akan doakan. Nah, ada banyak pujian, kesaksian yang telah disampaikan tentang orang-orang yang sembuh dari COVID-19, tentang keluarga-keluarga yang walaupun dalam keterbatasan mereka boleh membagikan apa yang mereka miliki kepada orang yang lebih berkebutuhan, dan tentang mujizat-mujizat yang dialami atas jawaban-jawaban doa dari mereka yang telah meminta. Dan kita akan berdoa pada saat ini untuk meminta agar Tuhan membantu saudara dan keluarga Anda untuk benar-benar menerima tugas dari anggota gereja Advent, yaitu untuk menjadi misionaris sesuai dengan Wahyu 14, untuk memberitakan Yesus kepada seluruh dunia, tentang penghakiman, tentang keselamatan yang ditawarkan kepada semua orang. Kita juga akan berdoa agar di dalam hati kita akan timbul satu kerinduan untuk pergi melayani sebagai misionaris. Mungkin pada saat seperti ini tidak memungkinkan, tetapi menjadi misionaris secara literal untuk pergi ke tempat lain, dan menjadi misionaris secara semangat untuk boleh aktif setiap hari untuk melihat semua kesempatan-kesempatan yang ada untuk membagikan diri kita demi mengabarkan Yesus. Kita juga akan berdoa untuk sebuah klinik mobile yang diminta di San Francisco supaya boleh dibangun di lingkungan gereja yang dapat memberikan pelayanan dental dan pelayanan medikal dan juga pelayanan mata, supaya orang-orang yang tidak bisa mendapat akses ke dokter-dokter yang mahal boleh diperiksa
di mobile clinic ini. Dan kita juga akan berdoa bagi orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk dibaptiskan, supaya ketika mereka jatuh cinta dengan Yesus, mereka akan membuat keputusan hidup ini yang benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang sementara dalam perawatan. Dan saya akan menyebutkan nama-nama dari saudara ini. Saudara-saudara kita ini, mereka mungkin kena kanker, stroke, atau mereka mempunyai tantangan karena terjangkit virus corona COVID-19 ini, atau penyakit-penyakit lainnya. Dan saya akan sebutkan nama mereka satu persatu nanti di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami bersuka cita karena Engkau telah ingatkan kami akan tugas kami ketika kami berada di atas dunia ini sebagai seorang anggota gereja Advent, yaitu tugas untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat, untuk memberitakan kepada dunia agar supaya mereka boleh mempersiapkan diri, karena penghakiman itu akan datang dan karena Yesus juga akan datang kembali. Tuhan, kami rindu untuk memenuhi panggilan dan tanggung jawab ini. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, di dalam keluarga-keluarga kami, supaya mempunyai roh untuk menjadi misionaris, untuk pergi dan memberitakan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang terkena dampak dari coronavirus ini. Mereka berada di dalam perawatan, mereka berada di dalam pelayanan dari tenaga medis, dan hamba percaya semua itu tidak akan lengkap kalau Tuhan tidak ikut campur tangan di dalam memberikan kesembuhan bagi mereka. Hamba juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita karena penyakit kanker, yang menderita karena penyakit diabetes, karena stroke, atau penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, jamahlah mereka saat ini, supaya mereka boleh mempunyai kesembuhan yang mereka dambakan. Hamba ingin berdoa bagi saudara David Titikaka, bagi Bapak David Mudeng, bagi David Mandolang, bagi Andrew Rumambi, bagi Aris Sukaigo, bagi saudara Nona Salaki, Ray Suot, Ray Situmeang, Priscilla Situmeang, Ronald Monday, Eva Monday, Joy Naibaho, Omastin Saraun, Oma Taniwael, Oma Pangli, Oma Palar, Pendeta Situmeang, Ibu Pendeta Situmeang, Shana Tambowon, Sincha Winitora. Tuhan, nama-nama yang kami sampaikan ini, kami bawa di hadapan takhta-Mu yang kudus, agar Tuhan yang akan datang melawat mereka, menjamah tubuh mereka, dan untuk mengembalikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Saat ini juga kami mau berdoa bagi usaha-usaha yang dilakukan di San Francisco untuk sebuah mobile clinic yang dapat melayani masyarakat pada umumnya, memberikan pelayanan mata, pelayanan gigi, dan pelayanan kesehatan lainnya, supaya ini boleh terrealisasi dan ini boleh menjadi sebuah perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani orang-orang di sana. Bapa, hamba mau berdoa bagi semua pemirsa yang sementara mengikuti acara ini, terlebih khusus mereka yang mau menerima Yesus tapi belum mendapat kesempatan untuk mengambil langkah. Tuhan,
kunjungi mereka saat ini. Jamah hati mereka, supaya mereka pun mau menjadi orang-orang yang akan membawa kabar keselamatan kepada dunia melalui panggilan pada saat ini. Hamba mau berdoa bagi anggota gereja Advent Riverside. Kiranya semua anggota, keluarga-keluarga, orang-orang tua, anak-anak boleh selalu diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan, selalu dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan mereka boleh selalu hidup dalam sukacita karena kasih karunia dan cinta yang diberikan Tuhan bagi mereka semua. Inilah kerinduan kami Tuhan pada saat ini. Jawablah sesuai dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.